Ada ya orang nunduk ke bumi 5 kali sehari, buang-buang waktu aja. Cahaya ring light memantul di mata Naya Prameswari. Gadis 23 tahun itu menatap layar ponselnya yang sudah menyala dengan kamera depan terbuka. Di belakangnya, tembok polos berhiaskan lampu neon bertuliskan, "Be real, be bold," memberi nuansa glamor pada ruang kecil yang sebenarnya hanya kamar kos. "Hai bestie, balik lagi sama gue, Naya. Kali ini kita bahas hal yang agak sensitif. Tapi ya udah, santai aja ya. Gue cuma mau ngomong jujur, sejujurnya." Suara tawa terdengar dari ponsel. Kolom komentar langsung bergulir cepat. "Love you Naya. Please jangan bahas agama lagi. Ya. Kamu tuh savage banget. Gue suka." Naya tersenyum miring. "Guys, serius deh. Kenapa sih orang zaman sekarang gampang banget tersinggung? Dikit-dikit lapor. Dikit-dikit bilang menghina. Padahal cuma bercanda loh." Dari pojok kamar, Laras, manajernya yang juga sahabat sejak SMA, melirik dengan cemas. Ia sudah terbiasa menonton Naya tampil berani. Tapi malam ini nadanya terdengar berbeda. Terlalu menantang. "Nay," bisiknya pelan. Tapi Naya tak mendengar. Headset di telinganya membuatnya tenggelam dalam dunia digital yang penuh sorotan. "Gue tuh kadang bingung. Kenapa kalau orang ngomong jujur dikit langsung dibilang dosa, dibilang gak sopan, dibilang hina? Padahal yang gue maksud tuh bukan gitu." Tawanya pecah, tapi beberapa penonton mulai tak nyaman. Komentar cepat berubah dari pujian menjadi kemarahan. "Astagfirullah, Naya keterlaluan. Ngomong tuh hati-hati, jangan hina keyakinan orang. Gue dulu suka kamu, tapi kali ini parah sih." Laras langsung berdiri dan berjalan cepat ke arah ring light. "Naya, udahan. Matiin dulu deh. Kamu udah nyenggol hal sensitif." Naya menoleh sekilas, masih tersenyum. "Tenang, Ras. Gue cuma ngomong jujur kok. Orang tuh suka lebay." "Naya, please." Laras mulai panik, tapi Naya sudah terlanjur terbawa suasana. Dalam sepersekian detik, satu kalimat keluar dari mulutnya, kalimat yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Sebuah candaan spontan tentang ritual keagamaan yang membuat Laras langsung menutup wajahnya dengan tangan. Komentar di layar meledak. "Astagfirullah. Lo keterlaluan. Gue rekam nih. Siap-siap viral." Wajah Naya memucat. Ia buru-buru menutup live-nya. "Aduh, kayaknya salah ngomong deh." Laras menatapnya tajam. "Gue udah bilang dari awal, jangan main-main soal agama. Dunia maya gak segampang itu." "Ya tapi kan gue gak maksud hina. Masalahnya orang gak peduli maksud lo apa. Mereka cuma lihat potongan video. Dan lo tahu kan, satu potongan aja bisa ngerusak semuanya." Naya terdiam. Ia menatap layar ponselnya yang kini gelap. Notifikasi terus berdatangan. Ratusan mention, pesan, dan tagar yang mulai bermunculan. Ia mencoba menenangkan diri, berpura-pura santai. Tapi 2 jam kemudian, saat membuka Twitter, ia membeku. Tagar boykot Naya Prameswari terpampang di urutan pertama trending topik. Cuplikan video berdurasi 15 detik tersebar di mana-mana, dipotong tepat di bagian paling buruk dari ucapannya. Tanpa konteks, tanpa penjelasan. Naya menatap layar ponselnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ini gak mungkin baru 2 jam. Kok udah segini viralnya?" Laras mendekat. Suaranya pelan tapi tegas. "Selamat datang di dunia yang kamu cintai, Nay. Dunia digital gak pernah lupa." Sunyi memenuhi kamar kecil itu. Ring light masih menyala, memantulkan cahaya ke wajah Naya yang kini pucat. Dalam pantulan layar, ia melihat dirinya sendiri. Seleb TikTok yang dulu disanjung karena keberanian, kini dicaci karena satu kalimat. Dulu ia berpikir, viral adalah mimpi. Malam ini, ia baru sadar, viral juga bisa berarti akhir dari segalanya. Pagi berikutnya, suara notifikasi tak berhenti berdentang. Grup WhatsApp, Instagram, TikTok, semuanya meledak bersamaan. Naya membuka matanya dengan kepala berat.
Ponselnya bergetar tanpa henti di meja samping tempat tidur. Begitu layar menyala, puluhan pesan masuk bersamaan. Lo trending, Nay. Gila, lo viral banget. Tapi bukan yang bagus. Hati-hati, udah ada yang lapor polisi katanya. Wajah Naya memucat. Ia buru-buru membuka Twitter. Cuplikan videonya sudah tersebar di akun-akun gosip, dibagikan ratusan ribu kali. Judul-judulnya menohok. TikToker asal Jakarta hina Islam saat live. Ucapan Naya Prameswari picu kemarahan netizen. Minta diboikot. Naya cuma ketawa. Tangannya gemetar saat membaca komentar-komentar di bawahnya. Manusia kayak gini gak pantas dapet tempat. Harusnya ditangkap aja. Biar kapok. Jangan kasih panggung buat orang gak punya otak kayak gini. Naya menutup ponselnya. Napasnya tersengal. Aku cuma bercanda, aku gak maksud kayak gitu. Gumamnya lemah. Laras masuk tergesa-gesa sambil membawa laptop. Kita harus bikin klarifikasi sekarang. Belum sempat sarapan. Ras. Ini bukan waktu buat sarapan. Nay. Semua endorse kamu udah batal. Brand skincare, minuman, semua minta kontrak diputus. Naya terdiam. Ia menatap Laras. Wajahnya bingung dan ketakutan. Kalau aku klarifikasi, orang-orang bakal denger gak? Laras mendengus. Belum tentu. Tapi kalau kamu diam, kamu bisa habis. Mereka duduk di depan laptop. Naya membuka kamera, mencoba bicara pelan. Halo semuanya, aku mau minta maaf kalau ucapan aku kemarin menyinggung. Tapi sebelum kalimat itu selesai, komentar sudah membanjir. Telat. Air mata buaya. Gak usah klarifikasi, lo hina agama. Wajah Naya kaku. Ia berhenti bicara, lalu menutup laptop dengan keras. Percuma. Mereka udah gak mau dengar apa-apa. Laras menghela napas panjang. Makanya gue bilang dari dulu, hati-hati ngomong. Dunia maya itu kejam. Naya berdiri, menatap jendela. Di luar, suara motor lewat dan anak-anak tertawa di jalan. Semua terlihat normal, tapi dunianya sudah runtuh. Di layar ponselnya, jumlah pengikutnya naik drastis, tapi komentar kebencian juga meningkat ribuan kali lipat. Malam harinya, seseorang mengirimkan pesan anonim. Kami tahu tempat tinggalmu. Siap-siap aja. Lo udah hina agama kami. Wajah Naya pucat. Ia berlari ke ruang tengah. Ras, ada yang ngancam aku. Mereka tahu alamatku. Laras langsung mendekat. Matikan notifikasi. Hapus akun dulu. Gue urus polisi nanti. Kalau mereka beneran datang. Tenang, gak bakal. Laras terdiam ketika suara keras terdengar dari luar jendela. Seperti suara benda dilempar ke dinding. Keduanya menatap ke arah kaca. Sebuah batu kecil tergeletak di lantai dengan secari kertas menempel di atasnya. Penghina agama, keluar dari Jakarta. Naya menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia sadar, semua ini bukan sekadar komentar di layar. Ini nyata. Laras menatapnya dengan iba. Lo harus ngilang dulu sementara. Nay, dunia luar udah keburu panas. Naya duduk di lantai, memeluk lututnya. Dulu gue pikir jadi viral itu mimpi gue. Sekarang gue cuma pengen gak dikenal siapa-siapa. Sunyi memenuhi kamar. Hanya ada suara notifikasi yang terus berdenting, seperti gema dari kesalahan yang tak bisa dihapus. Keesokan paginya, kabar tentang Naya Prameswari sudah ada di mana-mana. Berita online, televisi, radio, semua memuat wajahnya. Potongan video berdurasi 15 detik itu diputar berulang-ulang, seolah dunia tak bosan mempermalukannya. Seorang TikToker asal Jakarta, Naya Prameswari, diduga menghina agama Islam saat melakukan siaran langsung di media sosial. Aksinya memicu kemarahan publik dan tuntutan hukum dari berbagai pihak. Suara pembawa berita terdengar dari televisi kafe kecil di daerah Tebet. Seorang pria muda duduk di sudut, memperhatikan layar dengan seksama. Namanya Raffi Hidayat,
25 tahun. Jurnalis lepas yang biasa menulis untuk portal berita independen. Ia menyesap kopinya pelan. Matanya menatap tajam ke arah potongan video itu. Potongannya aneh. Gumamnya. Kenapa? Tanya rekan duduknya. Seorang fotografer bernama Ardi. Lihat bagian awalnya. Transisinya kasar. Kayak diedit buru-buru. Gue curiga itu gak video utuh. Raffi mengambil ponselnya dan mencatat sesuatu. Ia sudah terbiasa dengan berita viral, dan tahu bahwa kebenaran sering tenggelam di antara amarah publik. Sementara itu, di kamar kontrakan kecilnya, Naya duduk di lantai, memandangi layar laptop yang penuh komentar. Sebagian besar akun gosip membicarakannya, dan bahkan beberapa influencer ikut memancing opini. Kalau benar dia menghina, harusnya ditindak tegas. Jangan cuma minta maaf, harus ada efek jera. Influencer harus punya tanggung jawab moral. Naya membaca semuanya satu persatu. Tanpa sadar air matanya sudah menetes. Laras, gue harus ngapain? Laras yang duduk di sudut ruangan menatap layar ponselnya. Udah makin parah. Tadi gue dapat kabar. Polisi katanya mau manggil kamu buat klarifikasi. Naya menatapnya. Wajahnya tegang. Serius? Laras mengangguk pelan. Kita gak bisa ngelak. Semua orang udah lihat videonya. Padahal itu gak sepenuhnya bener. Ras, gue cuma ngomong soal kebiasaan orang salah paham. Gue gak nyebut agama apapun. Laras memijit pelipisnya. Gue tahu, tapi potongan videonya bikin semua orang percaya yang sebaliknya. Sini. Hanya suara notifikasi yang terus berdenting di ponsel mereka berdua. Sementara itu, Raffi mulai menelusuri akun TikTok yang pertama kali mengunggah potongan video Naya. Nama akun itu mencurigakan Truth Exposed ID. Tak ada wajah, tak ada identitas. Hanya video-video kontroversial yang semuanya bernada provokatif. Kayaknya akun ini sengaja manas-manasin publik, ujar Ardi. Raffi mengangguk. Yap, gue rasa Naya bukan korban pertama mereka. Ia membuka laptop, mulai menyusun draft artikel berjudul Viral, tapi tidak utuh. Ada apa di balik video Naya Prameswari? Di sisi lain kota, Naya mulai takut keluar rumah. Di luar pagar, beberapa orang datang membawa spanduk kecil bertuliskan "Tangkap Naya". Polisi sempat datang menenangkan situasi, tapi amarah warga tidak surut. Dari jendela, Naya melihat salah satu dari mereka merekam rumahnya. Ia menutup tirai cepat-cepat. Gue kayak buronan, Ras. Laras berdiri di belakangnya. Kita bakal lewatin ini. Gue janji. Tapi gimana kalau gue gak bisa kerja lagi? Semua orang udah benci gue. Masih ada yang mau dengerin kamu, Nay. Tapi kamu harus berani ngomong dengan jujur kali ini. Naya menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Gue cuma pengen bilang kebenaran. Laras menatapnya. Mata lembut tapi lelah. Kebenaran gak cukup, Nay. Sekarang orang lebih suka drama daripada fakta. Sore itu, Raffi akhirnya memutuskan untuk menghubungi Naya. Ia menemukan email kerjasamanya dari salah satu postingan lama. Isi pesannya singkat. Saya Raffi Hidayat, jurnalis independen. Saya ingin mendengar versi Anda tentang video yang viral. Saya tidak bekerja untuk media gosip. Saya cuma ingin tahu kebenaran. Naya membaca pesan itu berulang kali. Ia ragu. Laras, ada jurnalis yang mau wawancara. Katanya mau dengar versi gue. Laras berpikir sejenak. Hati-hati. Banyak wartawan yang cuma mau sensasi. Tapi kali ini, entah kenapa gue pengen ngomong. Setidaknya biar ada satu orang yang ngerti. Laras menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, tapi gue ikut. Malam turun. Di luar, suara motor lewat berganti dengan deru hujan. Naya duduk di depan laptop, membalas email itu dengan tangan bergetar. Saya akan bicara. Tapi tolong, jangan potong kata-kata saya. Raffi tersenyum kecil ketika membaca balasan itu. Dalam hatinya, ia tahu,
Kasus ini jauh lebih besar dari sekadar kesalahan di depan kamera. Di luar sana, ribuan orang berteriak menuntut keadilan. Tapi mungkin, kata adil, sendiri sudah kehilangan maknanya. Malam itu hujan turun deras, menimbulkan gema pelan di atap rumah kontrakan kecil Naya. Di dalam, lampu ruang tamu hanya menyala redup. Naya duduk memeluk lutut di sofa, menatap layar ponselnya yang terus berkedip. Ratusan notifikasi muncul tiap menit. Lo pantes dapet karma. Gue doain lo diserang orang. Berani hina agama. Siap tanggung akibat. Tangannya gemetar saat membaca satu pesan suara yang baru masuk. Suara laki-laki di seberang terdengar berat dan dingin. Kalau lo gak minta maaf di depan umum, kita bakal datang ke rumah lo. Anggap aja ini peringatan. Naya menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya membeku. Laras. Suaranya hampir tak keluar. Laras berlari dari dapur, melihat wajah Naya yang pucat pasi. Kenapa? Dia tahu alamat gue. Laras langsung mengambil ponsel itu, mendengarkan pesan suara yang sama. Ia menelan ludah. Oke, ini udah gak main-main lagi. Gue lapor polisi besok pagi. Naya menggeleng lemah. Gue takut, Ras. Tenang, gue gak bakal ninggalin lo. Laras duduk di sampingnya, memegang tangan sahabatnya erat. Lo gak sendirian, Nay. Tapi lo juga harus mulai bicara. Dunia harus tahu versi lo yang sebenarnya. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Raffi Hidayat di sebuah kafe kecil di Pasar Minggu. Naya datang dengan hoodie hitam dan masker menutupi wajah. Matanya sembab, tapi sorotnya tetap tegas. Raffi berdiri menyambut, sopan dan berhati-hati. Terima kasih udah mau ketemu saya. Saya tahu ini gak mudah. Naya mengangguk kecil. Saya gak tahu lagi harus ngomong ke siapa. Semua orang udah benci saya. Mereka duduk. Laras mengawasi dari meja sebelah, memastikan tak ada yang merekam diam-diam. Raffi membuka laptop, lalu berkata lembut. Saya gak akan potong satu pun kata-kata kamu. Saya cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu live itu. Naya menarik napas panjang. Waktu itu, gue cuma ngomong soal orang yang terlalu cepat tersinggung di internet. Gue gak nyebut agama apapun. Tapi di tengah live, ada yang komen provokatif. Gue terpancing, dan akhirnya gue ngomong tanpa mikir. Terus, ya, kalian tahu hasilnya. Raffi mengetik cepat, mencatat tiap kalimat. Berarti konteksnya bercanda. Iya, tapi gak semua orang paham konteks. Mereka cuma lihat 15 detik yang paling jelek. Ia terdiam sebentar, lalu suaranya menurun. Tapi gue juga salah. Gue sombong. Gue pikir gue kebal sama kritik. Gue pikir viral itu cuma soal angka, bukan tanggung jawab. Raffi berhenti mengetik dan menatapnya. Lo tahu gak, video aslinya belum ada yang lihat sampai habis? Semua yang beredar cuma potongan. Naya menatapnya ragu. Serius? Iya, gue udah cari. Akun yang pertama kali nyebarin itu, akun anonim, banyak video provokatifnya. Laras ikut mendekat. Lo yakin akun itu sengaja nyebarin? Raffi mengangguk. Sepertinya iya. Polanya sama kayak beberapa kasus sebelumnya. Bikin potongan, lempar ke publik, tunggu orang ngamuk. Naya menatap keluar jendela. Hujan belum berhenti. Jalanan basah. Lampu kendaraan berkilau samar. Jadi, ini semua bisa jadi jebakan. Mungkin, jawab Raffi. Tapi sekarang publik udah terbakar. Kebenaran kalah cepat sama kebencian. Beberapa hari kemudian, artikel Raffi terbit di situsnya dengan judul Potongan 15 detik yang menghancurkan hidup, kisah Naya Prameswari. Artikel itu viral, bukan karena sensasi, tapi karena berbeda. Raffi menulis dengan empati, menghadirkan sisi manusiawi dari Naya, rasa takut, penyesalan, dan keinginannya untuk menebus kesalahan. Sebagian pembaca mulai ragu. Komentar-komentar mulai berubah. Kalau benar videonya dipotong, berarti kita salah paham.
Jangan buru-buru ngejut, guys. Kasian juga ya, ternyata dia diancam segala. Namun tak semua berpihak. Sebagian tetap marah, menuduh Raffi, bela pelaku penghinaan. Malam itu, Naya duduk di balkon kontrakannya. Laras tertidur di dalam, tapi Naya tak bisa memejamkan mata. Ia menatap langit mendung, lalu membuka ponselnya. Pesan baru masuk. Lo pikir bisa selamat cuma gara-gara klarifikasi? Lihat aja nanti. Jantungnya berdetak kencang. Ia memandangi pesan itu lama, sebelum akhirnya mematikan ponsel dan berbisik pelan pada dirinya sendiri. Gue cuma pengen tenang, cuma pengen hidup normal lagi. Dari kejauhan, suara azan subuh menggema, samar di antara sisa hujan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Naya menutup matanya, bukan untuk tidur, tapi untuk berdoa. Suara ketukan keras di pintu membuat Laras terlonjak dari sofa. Pagi baru saja dimulai, tapi suasana rumah sudah tegang. Naya, jangan buka pintu, bisiknya cepat. Tapi suara dari luar sudah terdengar. Ramai, bising, dan penuh nada memaksa. Mbak Naya, dari TVNet mau minta wawancara. Kami cuma butuh klarifikasi 2 menit aja. Mbak, tolong, Mbak, biar masyarakat tahu sisi Anda. Naya berdiri kaku di depan pintu. Dari celah gorden, ia bisa melihat 3 kamera, 2 reporter, dan beberapa orang yang tampak merekam dengan ponsel. Lampu flash berpendar. Meski pagi belum sepenuhnya terang. Laras menatapnya. Wajahnya tegang. Gue bilang jangan buka. Mereka bukan mau bantu. Nay, mereka mau bikin rating. Naya mengangguk. Mundur pelan. Suara dari luar semakin memaksa. Kalau Mbak gak jawab, kami anggap menolak klarifikasi. Laras mendekat ke pintu, berbicara keras tanpa membukanya. Tolong hargai privasi. Mbak Naya belum siap bicara dengan media. Namun suara-suara itu tak surut. Seseorang bahkan menyorongkan mikrofon ke celah pagar. Naya memeluk dirinya sendiri. Gue cuma pengen semua ini berhenti. Tenang, ujar Laras lembut. Kita keluar dari Jakarta dulu. Minimal sampai semuanya agak reda. Beberapa kilometer dari sana, Raffi duduk di ruang kerja kecilnya. Ia menatap layar laptop yang menampilkan 2 video berdampingan. Potongan viral dan rekaman asli yang ia dapatkan dari server backup salah satu moderator TikTok. Ia menekan play bersamaan. Perbedaannya jelas. Dalam versi asli, Naya sempat tertawa lalu berkata, jangan salah paham dulu guys. Gue cuma bercanda. Gak ada niat nyinggung siapapun. Kalimat itu hilang total di versi viral. Dihapus rapi, diganti dengan jump cut kasar yang membuat seolah-olah Naya langsung menghina. Raffi menyandarkan tubuhnya ke kursi, mengusap wajah. Ya Tuhan, ini beneran dijebak. Ardi, fotografernya, menatap tak percaya. Berarti yang nyebarin video itu sengaja bikin framing. Raffi mengangguk. Iya. Dan sekarang hidup cewek itu hancur gara-gara 15 detik manipulasi. Ia mengetik cepat di laptopnya. Menulis catatan baru. Video Naya Prameswari. Bukti diedit. Motif masih misterius. Di sisi lain kota, Naya dan Laras menumpang mobil menuju rumah seorang kenalan Laras di Depok. Di kursi belakang, Naya menatap jalanan kosong lewat kaca jendela. Lucu, ya. Dulu gue yang ngejar kamera. Sekarang malah kabur dari kamera. Laras menatapnya lewat kaca spion. Gue tahu ini berat, Nay. Tapi lo masih bisa balik. Asal sabar. Naya tersenyum getir. Sabar? Dunia digital gak kenal sabar. Ras. Mereka cuma kenal trending dan cancel. Mobil melaju pelan menembus kabut pagi. Di sepanjang jalan, baliho iklan wajah-wajah influencer lain berjejer. Sebagian dulu pernah jadi teman kolaborasinya. Kini banyak yang meng-unfollow dan ikut menjauh. Gue kehilangan semuanya. Bisiknya lirih. Kerjaan, reputasi, bahkan nama baik nyokap gue. Laras menatapnya iba. Lo masih punya gue, Nay. Dan haters.
Jangan lupa itu. Sore harinya, Raffi menerima pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti nulis soal dia, atau lo nyusul nasibnya. Ia menatap layar ponselnya lama. Lalu tersenyum tipis. Kayaknya gue makin dekat ke kebenaran. Ardi menatapnya cemas. Raf, lo yakin mau terusin ini? Bisa bahaya, bro. Justru karena bahaya, berarti penting. Ia membuka laptop lagi, menambahkan bukti baru. Kali ini bukan sekadar analisis, tapi tangkapan layar akun anonim yang pertama kali mengunggah video itu, lengkap dengan alamat IP yang ia temukan bocor dari database kecil di forum gelap. Lokasinya, daerah Bekasi. Gue dapet sumbernya, ujar Raffi lirih. Dan kalau tebakan gue benar, akun ini bukan kerja sendiri. Malam turun cepat. Di rumah Laras, Naya berusaha tidur tapi gagal. Ia membuka Instagram lewat akun barunya yang tak dikenal siapapun. Di kolom komentar video lamanya, masih ada ribuan orang menghina dirinya. Tapi di antara lautan kebencian itu, ada satu komentar yang membuatnya berhenti menggulir. Kadang yang paling keras menghina kita, cuma menutupi rasa takutnya sendiri. Sabar, semua badai pasti reda. Nama pengirimnya Raffi Hidayat ID. Naya menatap layar itu lama, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, hatinya sedikit tenang. Mungkin, pikirnya, tidak semua orang di dunia ini ingin melihatnya jatuh. Namun ketenangan itu tidak lama. Pukul 2 dini hari, seseorang menggedor keras pintu depan. Laras terbangun, berlari ke ruang tamu. Naya, bangun. Naya keluar dengan mata masih berat. Kenapa, Ras? Lihat ini. Di halaman, ada coretan besar di dinding pagar. Penghina agama, keluar dari kota ini. Naya menatap tulisan itu dengan mata membulat. Napasnya memburu. Tangannya gemetar. Laras memeluknya erat. Kita harus pindah. Malam ini juga. Hujan mulai turun. Air membasahi tulisan di dinding. Tapi tinta hitam itu tetap terlihat jelas. Seperti bayangan dari dosa yang tak mau hilang. Angin malam berhembus lembab. Di sebuah rumah kontrakan kecil di Depok, Naya duduk sendirian di teras belakang, mengenakan jaket tebal. Ia menatap kosong ke arah langit gelap. Mendengarkan suara jangkrik bercampur rintik hujan tipis. Sudah 3 hari sejak kejadian coretan di pagar. Laras sibuk mengurus laporan polisi, sementara Naya lebih banyak mengurung diri. Ia jarang bicara, jarang makan. Setiap kali membuka ponsel, dadanya seperti ditikam. Ia memutar video live-nya lagi dan lagi, video utuh yang dikirim Raffi lewat email pribadi. Dalam video itu, jelas terlihat bahwa ia sempat menjelaskan bahwa ucapannya hanyalah candaan, bukan penghinaan. Tapi publik tak pernah melihat versi itu. Naya menutup laptopnya, menunduk lama. Gue ngomong 20 menit, tapi mereka cuma dengar 15 detik. Sementara itu, di sisi lain kota, Raffi menatap layar komputernya dengan intens. Ia baru saja menerima pesan anonim dari seorang pengguna forum gelap. Pesan itu hanya berisi 1 baris teks dan 1 lampiran. Lo cari dalang? Mulai dari akun ini. Filenya adalah screenshot log aktivitas akun Truth Exposed ID, akun penyebar video viral Naya. Raffi membesarkan layar. Nama pengguna yang terhubung dengan akun itu tampak samar, tapi jelas, Laras Production. Ia mematung. Laras? Gumamnya. Nama itu gak asing. Ardi menatap dari belakang punggungnya. Laras itu siapa? Manajernya Naya. Raffi beranjak dari kursinya. Kepalanya penuh tanda tanya. Kenapa akun yang nyebarin video itu nyambung ke nama Laras? Ardi terdiam, mencoba mencerna. Mungkin kebetulan nama. Enggak, gue harus pastiin. Sore harinya, Raffi menemui salah satu kenalannya yang bekerja di agensi digital marketing tempat Laras dulu sempat magang. Gue cuma mau tahu satu hal, katanya. Akun yang namanya Laras Production, itu beneran milik dia. Pria itu menatapnya hati-hati. Kalau gak salah, iya.
Itu akun proyek freelance dia dulu. Tapi udah gak aktif setahun terakhir. Kenapa? Raffi menghela napas berat. Mungkin aktif lagi, buat hal yang jauh lebih gelap. Di rumah, Laras baru pulang. Wajahnya lelah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. Naya menyambutnya di ruang tamu. Polisi bilang apa? Masih diselidiki. Tapi mereka gak janji apa-apa. Gue capek, Ras. Setiap hari kayak mimpi buruk. Laras duduk di sebelahnya, menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Nay, lo percaya gak? Kadang hal buruk terjadi bukan karena musuh kita, tapi karena orang yang kita percaya. Naya menoleh, menatapnya aneh. Maksud lo? Laras tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. Gue cuma mikir, lo sadar gak? Semua ini mulai setelah lo mulai cuek sama orang-orang di sekitar lo? Setelah lo terlalu sibuk jadi Naya Prameswari si seleb TikTok? Nada suaranya berubah tajam. Gue yang bikin lo dikenal, Nay. Gue yang ngatur semua brand, semua kolaborasi. Tapi begitu lo tenar, lo lupa siapa yang bantu lo dari awal. Naya membeku. Ras, lo ngomong apa sih? Gue cuma bilang, dunia ini harus tahu siapa Naya yang sebenarnya. Biar adil. Jangan bilang. Laras menatapnya tajam. Iya, Nay. Video itu. Gue yang sebar. Kata-kata itu menghantam keras. Naya mundur satu langkah. Wajahnya pucat total. Kenapa? Kenapa lo lakuin itu? Laras berdiri pelan. Menatapnya dengan dingin. Karena gue capek. Nay. Capek liat lo ngeremehin semua orang. Capek liat lo hidup dari kontroversi. Gue cuma mau ngasih pelajaran. Tapi semuanya kebablasan. Naya menatapnya tak percaya. Kebablasan? Hidup gue hancur. Ras, lo bikin orang benci gue. Gue hampir dibunuh. Laras menunduk. Suaranya melemah. Gue gak nyangka bakal sejauh ini. Gue cuma mau lo sadar diri. Air mata Naya jatuh tanpa suara. Ia ingin marah, tapi tubuhnya lemas. Lo temen gue, Ras. Aku masih temen lo, jawab Laras lirih. Cuma kadang, teman terbaik lo adalah yang berani bikin lo jatuh. Beberapa jam kemudian, Naya duduk sendiri di kamar, memandangi dinding kosong. Ia tak bisa berhenti menangis. Pengkhianatan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada jutaan komentar kebencian. Ia menyalakan ponsel, membuka pesan dari Raffi. Gue udah nemuin sesuatu. Hati-hati sama orang terdekat lo. Naya menatap pesan itu lama. Lo terlambat, Raff. Bisiknya pelan. Dari luar kamar, Laras terdengar berbicara di telepon. Suaranya rendah tapi tegas. Gue udah beresin semua. Gak akan ada yang tahu gue yang nyebarin. Naya berdiri perlahan. Wajahnya kini tanpa ekspresi. Matanya kosong. Gue udah kalah, katanya pada dirinya sendiri. Tapi kali ini, gue gak bakal diam. Beberapa jam kemudian, Naya mengirimkan email ke Raffi berisi rekaman suara percakapannya dengan Laras malam itu. Pesan singkatnya hanya berbunyi. Kalau gue gak bisa nolong diri sendiri, tolong lo yang bantu kebenaran keluar. Raffi membaca email itu dengan jantung berdebar. Ia tahu, inilah titik balik. Bukan cuma soal nama baik Naya, tapi tentang bagaimana dunia digital bisa menghancurkan siapapun yang salah langkah, bahkan oleh tangan orang yang paling dipercaya. Pagi itu, udara terasa berat. Langit mendung menggantung, seolah ikut menahan napas. Di dalam kamarnya yang berantakan, Naya duduk di lantai dengan mata bengkak, menatap kosong ke arah laptop yang masih terbuka. Email balasan dari Raffi belum muncul. Ia menghela napas panjang, lalu menatap dirinya di layar laptop. Wajah yang dulu sering ia poles untuk tampil percaya diri di depan kamera, kini tampak asing. Ini bukan gue yang dulu, gumamnya pelan. Gue bahkan gak tahu siapa gue sekarang. Suara ketukan pelan di pintu memecah keheningan. Nay! Suara Laras. Naya tak menjawab. Pintu terbuka perlahan. Laras berdiri di ambang pintu.
Wajahnya tampak lelah. Aku mau ngomong, katanya hati-hati. Naya tetap diam. Ia hanya menatap lantai. Laras melangkah pelan. Duduk di kursi dekat ranjang. Aku tahu kamu benci aku sekarang. Aku ngerti. Tapi, aku juga hancur, Nay. Lo hancur karena lo nyebarin video gue. Jawab Naya datar. Gue hancur karena lo temen gue. Sini. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku gak mau semua ini sejauh ini, kata Laras lirih. Awalnya cuma mau bikin kamu sadar. Tapi orang-orang di internet gila. Mereka nyerang kamu tanpa mikir. Aku nyesel. Nay. Enggak. Naya menatapnya lama. Ada rasa marah, sedih, tapi juga lelah. Lo tahu kenapa gue dulu berani ngomong apa aja di live? Katanya akhirnya. Karena gue pikir dunia digital itu cuma tempat main. Tapi ternyata, di balik layar ada orang-orang kayak lo yang bisa mutusin siapa yang pantas dicintai dan siapa yang pantas dihancurin. Laras menunduk. Aku salah. Lo bukan cuma salah, Ras. Naya berbisik. Lo ngerampas hidup gue. Sementara itu, di sebuah kafe kecil di Pasar Minggu, Raffi membaca ulang email dan rekaman yang dikirim Naya semalam. Suara Laras di rekaman itu jelas. Mengaku menyebarkan video, dengan nada datar tapi dingin. Ardi duduk di seberangnya, menatap serius. Lo mau publikasiin ini? Raffi menatap layar laptop. Kalau gue rilis sekarang, hidup Laras berakhir. Tapi bukannya itu adil. Raffi menggeleng pelan. Gue cuma pengen kebenaran keluar. Bukan ganti orang yang dibakar publik. Ia mengetik pelan. Menulis artikel baru. Judulnya, Antara Salah dan Disalahpahami, di balik kasus Naya Prameswari. Sore harinya, artikel itu tayang. Raffi menulis dengan hati-hati, tidak menyebut nama Laras secara langsung, hanya menyebut bahwa sumber internal mengakui adanya manipulasi video untuk kepentingan personal. Artikel itu langsung menyebar cepat. Netizen mulai curiga. Berarti Naya bukan sepenuhnya salah. Ada yang sengaja jebak dia. Gue mulai kasihan. Sih, internet kejam banget. Namun, tak semua berpihak. Pembelaan doang. Ujung-ujungnya playing victim. Jangan percaya media, semua sama aja. Di rumah, Naya membaca komentar-komentar itu dengan wajah tanpa ekspresi. Gue disalahpahami, Ras, katanya pelan. Tapi kayaknya gak ada yang peduli lagi. Laras duduk di sofa, suaranya nyaris tak terdengar. Mereka akan tahu suatu saat nanti. Suatu saat nanti gak bakal ada artinya. Dunia digital gak nunggu penjelasan. Ras. Dia jalan terus. Ninggalin kita di belakang. Ia menatap Laras. Matanya basah. Lo tahu apa yang paling nyakitin? Katanya dengan suara parau. Laras menggeleng. Bukan waktu orang-orang hina gue. Tapi waktu gue sadar. Bahkan kalau kebenaran keluar pun, mereka gak bakal percaya. Laras menunduk dalam diam. Malamnya, Naya menerima pesan dari Raffi. Artikel udah naik. Banyak yang mulai berpikir 2 kali. Tapi hati-hati, masih banyak yang gak terima. Gue khawatir sama keamanan lo. Naya membalas cepat. Makasih, Raff. Tapi kayaknya gue udah gak takut apapun lagi. Beberapa detik kemudian, pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Lo pikir udah menang? Kami gak peduli siapa dalangnya. Lo tetap hina agama. Naya menatap layar itu lama, lalu mematikan ponselnya. Ia duduk di tepi ranjang, wajahnya tenang, tapi sorot matanya kosong, seperti seseorang yang sudah berhenti berharap. Keesokan paginya, Raffi bangun dengan puluhan pesan baru di ponselnya. Ardi menelepon tergesa-gesa. Raff, lo udah baca berita? Naya. Suara Ardi tercekat. Naya dibawa ke rumah sakit. Katanya pingsan di kamar. Overdosis obat penenang. Raffi terdiam lama. Dunia seperti berhenti berputar. Ia menatap layar ponselnya. Lalu berbisik pelan. Antara salah dan disalahpahami. Kadang gak ada bedanya kalau luka udah terlalu dalam.
Suara mesin infus berdetak pelan. Ruangan serba putih itu sunyi. Hanya cahaya lembut dari jendela yang menimpa wajah pucat Naya. Ia terbaring lemah di ranjang rumah sakit, dengan selang infus menempel di tangannya. Matanya masih terpejam, tapi air matanya menetes perlahan. Laras duduk di kursi sebelahnya. Wajahnya kusut, baju kusam, rambut acak-acakan. Ia belum tidur sejak semalam. Suster datang memeriksa kondisi Naya, lalu berkata pelan, "Untung dia ketemu cepat. Kalau terlambat 1 jam saja, mungkin sudah beda cerita." Laras mengangguk tanpa suara. Setelah suster pergi, ia menggenggam tangan Naya erat-erat. "Maafin gue, Nay," bisiknya lirih. "Gue cuma mau lo sadar, bukan mau lo nyerah." Siang harinya, Raffi datang ke rumah sakit. Ia membawa bunga kecil dan sebotol jus. "Dia udah sadar." Laras menggeleng pelan. "Baru setengah sadar. Tapi gue yakin dia dengar kita." Raffi berdiri di samping ranjang. Ia menatap Naya lama, lalu berkata pelan, "Lo udah cukup dihukum, Nay. Sekarang waktunya berdiri lagi." Naya membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, tapi ia mengenali suara itu. Raffi. Suaranya hampir tak terdengar. Raffi tersenyum tipis. "Iya, gue di sini." Naya menatap langit-langit kamar. Air matanya menetes lagi. "Gue capek jadi diri gue, Raf." Dunia benci Naya Prameswari. Dan gue juga mulai benci dia. Raffi menatapnya dengan empati. "Kalau dunia udah keburu benci sama lo, bikin aja versi baru yang mereka belum kenal. Lo masih bisa berubah." "Gue udah rusak," gumam Naya. "Enggak," kata Raffi tegas. "Lo cuma tersesat. Beda antara rusak sama nyasar. Orang rusak gak bisa diselamatin. Tapi orang nyasar masih bisa nemu jalan pulang." Naya terdiam. Kata-kata itu seperti menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, berita besar muncul. Salah satu media nasional merilis laporan investigasi lanjutan. Manajer sekaligus sahabat Naya diduga terlibat dalam penyebaran video editan. Wajah Laras terpampang di layar. Video CCTV dari warnet memperlihatkan seseorang dengan wajah mirip dirinya sedang mengunggah video ke akun Truth Exposed ID. Laras mematikan televisi dengan cepat. Tangannya gemetar. "Raffi," katanya lirih. "Lo yang kasih data itu, ya?" Raffi menatapnya serius. "Gue gak punya pilihan, Ras. Dunia harus tahu. Lo bukan musuh, tapi lo harus tanggung jawab." Laras tertawa getir. "Dunia gak bakal peduli alasan gue. Dunia juga gak peduli waktu Naya minta maaf," balas Raffi. "Sekarang giliran lo ngerasain." Laras terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. "Gue udah salah dari awal. Gue pikir kalau dia jatuh, dia bakal sadar. Tapi ternyata, malah gue yang hancur." Malamnya, Naya sudah cukup kuat untuk duduk di tepi ranjang. Ia melihat berita di ponselnya. Wajah Laras, menangis di depan kamera, minta maaf pada publik. "Saya tidak bermaksud menghancurkan hidup Naya. Saya hanya ingin dia sadar. Saya menyesal." Naya menatap layar itu tanpa ekspresi. Raffi yang menemaninya berkata pelan. "Dia akhirnya ngaku." "Ya," jawab Naya. "Tapi lo tahu apa yang aneh, Raf?" "Apa?" "Gue gak ngerasa senang." Raffi menatapnya dalam. "Gue cuma ngerasa kosong," lanjut Naya. "Kayak semuanya udah gak penting. Nama baik, klarifikasi, permintaan maaf. Semuanya cuma permainan buat orang-orang di luar sana." Raffi mendekat sedikit. "Terus lo mau apa sekarang?" Naya memandangi jendela. Di luar hujan mulai turun lagi. "Gue mau berhenti jadi siapapun yang pernah gue mainin. Gue mau jadi diri gue sendiri. Tapi gue juga gak tahu itu siapa." "Berarti lo mulai nyari," kata Raffi pelan. "Dan itu langkah pertama buat sembuh." Beberapa hari kemudian, Naya keluar dari rumah sakit. Tubuhnya masih lemah, tapi langkahnya mantap.
Ia tak lagi menyalakan kamera atau memikirkan konten. Ia menutup semua akun media sosialnya tanpa pengumuman. Hening. Tapi untuk pertama kalinya, hening itu terasa seperti kebebasan. Di jalan keluar rumah sakit, ia berkata pelan, "Raf, dulu gue pikir kalau gue berhenti viral, hidup gue berakhir. Dan sekarang gue sadar, ternyata yang gue cari bukan perhatian, tapi tenang." Raffi tersenyum kecil. "Dan lo mulai nemuin tenang itu di sini." Ia menepuk dadanya sendiri. "Bukan di layar." Naya ikut tersenyum tipis. Senyum yang bukan untuk penonton, tapi untuk dirinya sendiri. 2 minggu setelah keluar dari rumah sakit, nama Naya mulai tenggelam dari trending topik. Dunia digital bergerak cepat. Publik sudah punya bahan baru untuk dibicarakan. Namun, bagi Naya, setiap hari masih terasa seperti meniti tepi jurang, seimbang antara tenang dan takut. Ia tinggal di rumah kecil di pinggiran Bogor sekarang, jauh dari sorotan. Rutinitasnya sederhana, bangun pagi, membuat teh, membaca buku, lalu menulis di buku catatan lusuh. Tidak ada kamera, tidak ada komentar, tidak ada notifikasi. Hanya sunyi, dan untuk pertama kalinya, itu terasa damai. Sampai suatu pagi, teleponnya berdering. "Laras." Naya sempat ragu, tapi akhirnya menjawab, "Ya." "Nah." Suara di seberang pelan, nyaris bergetar. "Gue tahu lo gak mau denger gue lagi. Tapi lo harus tahu, ada media yang mau bikin acara klarifikasi. Mereka minta lo tampil bareng gue. Katanya, ini kesempatan buat bersih-bersih nama." Naya terdiam beberapa detik. "Klarifikasi?" "Iya. Live di TV nasional." "Gue udah setuju. Lo cuma perlu datang, jelasin versi lo, dan, ya, mungkin ini bisa nutup semua drama kemarin." Naya menghela napas panjang. "Lo pikir gue masih peduli apa kata orang, Ras?" "Aku cuma pengen bantu," jawab Laras cepat. "Biar orang gak salah paham lagi." Tapi Naya tahu dunia media. Klarifikasi di depan kamera bukan tentang kebenaran, tapi tentang rating. Tentang siapa yang lebih menarik untuk ditonton. "Enggak, Ras," katanya akhirnya. "Kalau mereka mau tahu kebenaran, mereka bisa baca tulisan Raffi." "Jadi lo gak mau?" "Gue udah selesai jadi tontonan." Sore harinya, Raffi datang membawa berita yang sama. Mereka nawarin program eksklusif. "Nay, katanya lo bakal dapet bayaran besar." Naya menatapnya datar. "Berarti lo juga mau gue tampil?" Raffi menatap ke bawah sejenak, lalu berkata jujur. "Gue cuma takut kalau lo gak ngomong, mereka yang bakal ngomong buat lo." Naya tersenyum miring. "Biarlah. Dunia suka versinya sendiri." "Lo yakin?" "Gue capek, Raf. Capek jadi versi orang lain." Namun malam itu, sebuah video muncul di internet. Cuplikan wawancara Laras di program televisi, tanpa Naya. Di situ, Laras terlihat duduk di kursi studio, wajahnya sendu tapi tenang. "Saya sudah minta maaf pada Naya, tapi sampai sekarang dia belum menanggapi. Mungkin dia masih marah. Tapi saya cuma mau bilang, saya bukan satu-satunya yang salah. Dia juga punya ego besar waktu itu. Saya cuma manusia yang kecewa." Cuplikan itu disebarkan luas. Judulnya bombastis. Laras akhirnya bongkar sifat asli Naya Prameswari. Komentar mulai bermunculan lagi. "Tuh kan, emang dua-duanya salah." Kasus lama muncul lagi. Bosan tapi penasaran. Naya kabur karena gak bisa hadapi publik. Naya menonton video itu dari ponselnya. Ia tidak menangis kali ini. Tidak marah juga. Ia hanya tersenyum tipis. "Klarifikasi palsu," gumamnya. Raffi yang duduk di sebelahnya menatapnya prihatin. "Lo gak mau bales?" "Buat apa?" "Biar orang tahu yang sebenarnya." Naya menatap Raffi. Suaranya tenang tapi tajam. "Gue udah belajar, Raf. Kebenaran di dunia maya bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang lebih dulu ngomong." Raffi terdiam.
Ia tahu Naya benar. Keesokan harinya, Naya duduk di taman kecil di depan rumah. Ia membawa buku catatan yang kini penuh tulisan. "Lo nulis apa?" tanya Raffi. "Cerita." "Cerita lo?" "Cerita tentang semua orang yang hidup di balik layar. Tentang gimana dunia digital bisa ngasih panggung, tapi juga bisa ngambil segalanya dalam sedetik." Raffi tersenyum. "Lo mau publikasiin?" "Enggak sekarang. Gue nulis bukan buat viral. Gue nulis biar ingatan gue gak hilang." Hening sejenak. Burung-burung berkicau pelan di kejauhan. "Lo tahu, Raf," kata Naya akhirnya. "Dulu gue takut banget sama keheningan. Tapi sekarang gue sadar. Kadang yang paling nyembuhin itu justru diam." Namun diam Naya tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, seseorang mengirimkan paket ke rumahnya. Amplop tanpa nama. Di dalamnya, hanya ada sebuah flash disk dan secari kertas kecil bertuliskan, "Kebenaran belum selesai." Naya menatap benda itu lama. Jantungnya berdegup pelan tapi berat. Raffi yang kebetulan datang sore itu melihat ekspresinya. "Itu dari siapa?" "Gak tahu," jawab Naya. "Tapi gue rasa, ini bakal bawa kita balik ke awal." Ia memegang flash disk itu erat-erat, lalu menatap Raffi. "Lo siap kalau kita buka?" Raffi mengangguk pelan. "Kalau ini tentang kebenaran, kita buka bareng." Mereka saling berpandangan. Suara petir bergema di kejauhan. Pertanda hujan akan turun lagi. Naya menarik napas dalam-dalam, lalu memasukkan flash disk ke laptop. Layar menyala, dan file pertama muncul, sebuah video, berjudul live_uncut mp4. Suara klik terdengar saat file video mulai diputar. Layar laptop menampilkan rekaman dengan kualitas tinggi, bukan potongan live yang pernah viral, tapi versi penuh, lengkap dengan komentar real-time dari penonton. Wajah Naya tampak jelas di layar. Ia sedang berbicara santai, tertawa kecil, tidak seperti citra angkuh yang selama ini tersebar. Raffi mencondongkan tubuh ke depan. "Ini versi asli." Naya mengangguk pelan. "Tapi bukan cuma itu. Lihat tanggalnya." Raffi menatap pojok bawah layar. Tanggal live tercatat 2 hari sebelum video yang viral. Berarti video yang disebar bahkan bukan dari live yang sama. Mereka berdua saling berpandangan, kesadaran perlahan muncul. Yang beredar selama ini bukan hanya potongan manipulatif, tapi video yang disusun dari 2 live berbeda. Setelah beberapa menit, layar menampilkan bagian yang tak pernah dipublikasikan siapapun. Di akhir siaran, seseorang mengirim pesan ke chat live, bertuliskan, "Kalau kamu mau viral, serang topik sensitif. Biar ramai." Suara Naya dalam video menjawab sambil tertawa. "Haha, jangan gila. Nanti gue dibakar netizen." Namun komentar itu dibaca, dan beberapa detik kemudian, muncul notifikasi. Admin telah menghapus pesan. Raffi menghentikan video. "Lihat itu. Ada admin di balik live kamu." "Gue gak punya admin waktu itu, Raf." "Berarti yang ngatur sistem bukan dari akun lo. Ada pihak lain yang punya akses." Naya menatap layar dengan tatapan campur takut dan muak. "Lo mau bilang, semua ini udah diatur dari awal?" Raffi mengangguk perlahan. "Kemungkinan besar, iya." Malam itu mereka memutuskan memeriksa flash disk lebih dalam. Selain video, ada satu folder bernama Project Viral 22. Di dalamnya, terdapat puluhan file dokumen berisi rencana kampanye digital, daftar nama influencer, akun fake, jadwal penyebaran konten, dan target, isu sensitif, untuk mendongkrak engagement politik menjelang pemilu lokal. Raffi membaca cepat. Wajahnya semakin pucat. "Ini bukan cuma tentang lo, Nay. Mereka pakai nama lo buat uji coba. Lo korban percobaan untuk ngetes seberapa cepat publik bisa dimanipulasi." Naya menutup mulutnya. Matanya mulai berair. "Jadi semua ini, buat klik dan suara?" "Ya," jawab Raffi lirih. "Dan mereka berhasil. Dalam 3 hari, lo bikin setengah Indonesia ribut.
Itu emas buat algoritma. Beberapa jam kemudian, mereka bertemu di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Hujan turun deras, tapi pembicaraan mereka justru makin panas. Kita harus sebarin ini, kata Naya. Biar orang tahu. Gak bisa sembarangan, jawab Raffi. Kalau ini benar milik tim digital politik, nyawa kita bisa terancam. Naya menatapnya tajam. Lo pikir gue masih peduli keselamatan, Raf? Mereka udah ngerampas hidup gue. Gue gak bisa diam. Raffi diam lama. Lalu akhirnya berkata, "Oke, tapi kita harus cerdas. Kita gak lawan satu orang, Nay. Kita lawan sistem." Keesokan harinya, mereka menemui jurnalis senior di kantor berita independen yang dulu menolak liputan Raffi karena dianggap terlalu kecil. Kali ini, ia membawa bukti, file video, log akun, dan dokumen strategi digital. Pria parubaya itu menatap layar laptop dengan serius. Kalau semua ini valid, ini bisa jadi skandal nasional. Valid, jawab Raffi tegas. Dan korban pertamanya duduk di depan bapak sekarang. Naya hanya diam. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Gue gak butuh simpati, katanya pelan. Gue cuma pengen dunia tahu siapa sebenarnya yang ngatur kemarahan mereka. Beberapa hari kemudian, laporan investigasi itu tayang di salah satu portal berita besar. Judulnya, Operasi Viral, Strategi Gelap Manipulasi Opini Publik di Balik Kasus Naya Prameswari. Artikel itu meledak. Media internasional ikut mengangkatnya. Ternyata, kasus Naya hanyalah bagian kecil dari jaringan besar yang sengaja menciptakan kontroversi untuk mengalihkan isu politik dan menghasilkan keuntungan iklan digital. Nama Naya kembali trending, tapi kali ini dengan nada berbeda. Kasian, ternyata dia dijebak buat kepentingan politik. Gue dulu ikut nyerang dia, dan sekarang gue malu. Internet emang gila, kita gampang banget dimainin. Naya membaca komentar-komentar itu dengan wajah datar. Laras menelepon, suaranya pelan dan bergetar. Gue baca beritanya. Nay, gue gak tahu ini sampai segininya. Gue minta maaf, dari hati gue yang paling dalam. Naya menutup matanya sebentar, lalu menjawab tenang. Gue udah maafin lo, Ras. Tapi maaf gak bakal ngubah apa yang udah terjadi. Lo bakal muncul lagi? Tanya Laras. Naya tersenyum kecil. Bukan di layar. Tapi mungkin, di hati orang yang belajar sesuatu dari ini. Malam itu, Naya duduk di balkon kecil rumahnya. Hujan turun perlahan. Tapi suasananya tidak lagi menakutkan. Raffi duduk di sebelahnya, membawa 2 cangkir teh hangat. Sekarang semua orang tahu lo korban, katanya. Naya menggeleng pelan. Gue gak mau disebut korban. Gue cuma saksi. Gimana gampangnya dunia percaya pada kebohongan. Ia menatap ke langit, lalu tersenyum tipis. Mungkin itu tujuan semua ini, Raf. Biar orang sadar bahwa yang viral belum tentu benar. Raffi menatapnya, lalu mengangguk pelan. Dan lo, Nay, lo akhirnya bebas. Mereka terdiam. Hujan berhenti. Langit mulai cerah perlahan, seolah menutup lembaran panjang yang kelam. Untuk pertama kalinya, Naya merasa damai, bukan karena dunia percaya padanya, tapi karena akhirnya ia percaya pada dirinya sendiri. 1 minggu setelah artikel investigasi itu meledak, suasana politik di Jakarta berguncang. Talk show, berita televisi, podcast, semuanya membicarakan hal yang sama. Skandal operasi viral, proyek kotor untuk memanipulasi opini publik lewat kebohongan digital. Nama Naya Prameswari kini bukan lagi sinonim dengan penghina agama, tapi korban propaganda. Namun di balik semua headline yang memujinya, hidupnya masih terasa berat. Di sebuah kantor hukum di Sudirman, Naya duduk di hadapan tim penyidik. Di sampingnya, Raffi dan seorang pengacara dari lembaga advokasi digital menemaninya. Suasana tegang, tapi hening. Penyidik membuka berkas. Saudari Naya Prameswari, Anda siap memberikan keterangan resmi? Naya menarik napas panjang. Siap.
Saudari tahu, kesaksian ini bisa mengguncang banyak pihak. Ya, Pak. Tapi kalau saya diam, kebohongan yang nyakitin saya bakal terus nyakitin orang lain juga. Penyidik menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baik, ceritakan dari awal. Selama hampir 2 jam, Naya menceritakan semuanya. Dari live streaming yang salah paham, penyebaran video, pengkhianatan Laras, hingga bukti flash disk yang ia temukan. Suara Naya tenang, tapi setiap kata terdengar seperti luka yang baru saja dijahit. Ketika sesi berakhir, Raffi menepuk bahunya pelan. Lo luar biasa, Nai. Gue cuma pengen semuanya selesai, Raf. Gue pengen orang berhenti ngejar-ngejar bayangan. Sore itu, mereka keluar dari gedung. Wartawan sudah menunggu di luar pagar. Mikrofon diarahkan ke wajah Naya. Mbak Naya, gimana rasanya setelah nama Anda dibersihkan? Apakah Anda akan menuntut pihak yang menjebak Anda? Apakah benar ada pejabat terlibat? Raffi berdiri di depan, mencoba menahan laju mikrofon. Tolong beri ruang. Naya baru selesai memberi keterangan. Namun salah satu reporter bertanya lebih keras. Kalau Anda bisa bicara langsung ke orang-orang yang dulu menghujat Anda, apa yang mau Anda bilang? Langkah Naya terhenti. Ia menatap kamera-kamera itu. Matanya jernih. Gue cuma mau bilang, gue maafin mereka. Kerumunan terdiam sejenak. Karena sekarang gue tahu, mereka gak jahat. Mereka cuma gak tahu kebenarannya. Ia melangkah pergi, meninggalkan kerumunan yang masih menatapnya dengan rasa campur aduk. Beberapa hari kemudian, kepolisian mengumumkan hasil penyelidikan. 3 orang dari tim digital sebuah perusahaan konsultan politik ditangkap. Mereka yang membuat, mengedit, dan menyebarkan video Naya. Kasus itu jadi pembicaraan nasional. Banyak yang memuji keberanian Naya karena bersaksi, tapi sebagian publik mulai khawatir. Jangan-jangan semua yang viral itu settingan. Raffi menulis artikel terakhirnya tentang kasus itu. Kebenaran yang terlambat, ketika maaf lebih kuat dari viral. Malam itu, Naya duduk di beranda rumahnya. Di meja kecilnya, ada secangkir teh dan selembar surat dari Laras yang baru tiba pagi tadi. Tulisan tangan itu bergetar. Tapi jujur, Nai, aku udah baca semuanya. Aku siap hadapi hukum. Aku gak minta lo bela aku. Cuma tolong jangan benci aku seumur hidup. Aku belajar banyak dari kesalahan ini, terutama arti maaf yang lo kasih sebelum dunia tahu gue bersalah. Aku doain lo tenang, seperti dulu gue doain lo terkenal. Naya menatap surat itu lama. Ia tak menangis, tak juga tersenyum. Ia hanya melipat surat itu rapi, lalu berkata pelan, gue udah maafin lo sejak hari gue berhenti nyalahin dunia. Beberapa minggu kemudian, Naya menghadiri sebuah forum literasi digital sebagai pembicara tamu. Ia bukan seleb, bukan narasumber sensasional, hanya seorang perempuan yang pernah salah, disalahpahami, dan belajar untuk hidup lagi. Di depan para peserta, ia berkata dengan suara tenang, gue pernah hidup dari perhatian orang. Sekarang gue hidup dari ketenangan. Dan percayalah, itu lebih mahal dari 1000 like. Tepuk tangan menggema. Tapi kali ini, Naya tak merasa harus tersenyum untuk mereka. Ia hanya tersenyum untuk dirinya sendiri. Setelah acara selesai, Raffi menghampirinya. Lo ngomong kayak penulis, bukan mantan influencer. Naya tertawa kecil. Mungkin gue emang lahir buat bercerita. Cuma dulu gue salah panggung. Terus sekarang gue tahu, kebenaran gak perlu trending buat berarti. Mereka berdua berjalan keluar ruangan, menatap langit senja Jakarta yang mulai jingga. Bukan akhir yang sempurna, tapi cukup untuk sebuah awal baru. Hari itu, ruang sidang penuh sesak. Kamera media berjajar di sepanjang koridor. Mikrofon berdesakan seperti kawanan lebah lapar berita. Semua mata tertuju pada satu momen. Pertemuan pertama antara Naya Prameswari dan Laras setelah berbulan-bulan. Suasana di ruang sidang begitu tegang. Udara seperti berhenti bergerak. Naya duduk di kursi saksi, mengenakan kemeja putih sederhana dan jilbab abu lembut. Tidak glamor, tidak menonjol, tapi tenang. Di seberangnya,
Laras duduk di kursi terdakwa. Tangannya diborgol tipis, wajahnya pucat namun tegar. Hakim membuka persidangan dengan suara mantap. Sidang perkara penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik dimulai. Setiap kata terasa berat. Jaksa memulai dengan pembacaan berkas perkara. Bahwa terdakwa, Laras Wulandari, dengan sengaja telah menyebarkan dan memotong video siaran langsung milik korban, Naya Prameswari, sehingga menimbulkan kesalahpahaman publik yang berujung pada kerugian moral, psikologis, dan material. Kata-kata itu membuat ruangan bergema. Laras menunduk, tak berani menatap siapapun. Ketika tiba giliran Naya memberikan keterangan, semua kamera mengarah padanya. Ia menatap hakim dengan tenang. "Saya di sini bukan buat balas dendam," katanya pelan. "Saya cuma pengen keadilan berjalan, tapi juga pengen semuanya selesai tanpa kebencian." Hakim menatapnya. "Saudari sudah memaafkan terdakwa." Naya menatap ke arah Laras. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya sejak semua hancur. Laras menatapnya dengan air mata menetes. "Maafin gue, Nay." Naya menarik napas panjang. "Gue udah maafin lo, Ras. Tapi gue gak bisa nolak kalau hukum masih harus jalan. Karena yang lo rusak bukan cuma gue, tapi kepercayaan orang." Ruangan hening. Bahkan para wartawan berhenti mengetik. Setelah sidang berakhir, di luar gedung pengadilan, Laras menghampiri Naya dengan tangan bergetar. Dua petugas berdiri tak jauh di belakangnya. "Gue gak punya alasan buat minta apapun lagi," katanya pelan. "Cuma satu. Jangan biarin diri lo berhenti percaya sama orang gara-gara gue." Naya menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Gue gak berhenti percaya, Ras. Gue cuma belajar buat gak kasih kepercayaan semudah dulu." Laras menunduk. Bibirnya gemetar. "Gue bangga lo masih berdiri. Dan gue doain lo bisa mulai berdiri juga. Suatu hari nanti," jawab Naya tenang. Mereka berpelukan singkat. Tidak lama, tidak dramatis, tapi cukup untuk menutup luka yang sudah terlalu dalam. Saat Laras dibawa pergi, Naya menatap langit biru yang cerah. Mungkin tanda bahwa badai benar-benar sudah berlalu. Beberapa hari kemudian, sidang memutuskan vonis ringan bagi Laras, hukuman percobaan dan wajib kerja sosial. Banyak yang memuji keputusan itu sebagai bentuk keadilan yang manusiawi. Namun bagi Naya, keputusan itu bukan soal hukum, tapi tentang menutup bab yang paling gelap dalam hidupnya. Malam itu, ia dan Raffi duduk di kafe kecil yang dulu sering mereka datangi saat awal penyelidikan. "Gue kira gue bakal lega pas semuanya kelar," kata Naya sambil menatap cangkir kopinya. "Terus, ternyata yang gue rasa cuma hampa." Raffi tersenyum pelan. "Karena lo udah berdamai, Nay. Damai itu tenang, bukan bahagia." Naya menatapnya lama. "Tenang ya," katanya pelan. "Mungkin itu kata paling mahal di dunia digital sekarang." Beberapa bulan kemudian, Naya menulis buku pertamanya. Judulnya sederhana, Retakan di Balik Layar. Bukan tentang balas dendam, bukan tentang klarifikasi, tapi tentang perjalanan seorang manusia yang belajar mengakui kesalahan, dikhianati, lalu memaafkan. Dalam wawancara radio, ketika ditanya apakah ia masih percaya dengan media sosial, Naya tersenyum. "Gue gak benci media sosial," katanya. "Gue cuma lebih hati-hati. Karena di balik setiap layar, selalu ada manusia. Dan manusia bisa salah." Sore itu, setelah wawancara selesai, ia berjalan sendirian di trotoar. Angin sore membawa aroma hujan dan suara kehidupan kota. Ia berhenti sebentar di depan toko buku kecil. Di etalasenya, terpajang bukunya sendiri. Wajahnya di sampul terlihat tenang, bukan sombong seperti dulu. Raffi tiba-tiba muncul di sebelahnya. "Gue baca bukunya," katanya. "Kuat banget." Naya tersenyum. "Itu bukan tentang kekuatan, Raf. Itu tentang bertahan. Dan lo berhasil." "Gue masih belajar," katanya sambil menatap langit yang mulai jingga. Di kejauhan, seseorang mengambil foto mereka diam-diam. Tapi kali ini, Naya tidak marah, tidak takut.
Ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Kalau foto itu viral, biarin aja. Mungkin kali ini, viralnya gak ngerusak siapapun." Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan. Naya berdiri di balkon apartemen kecilnya, memandangi lalu lintas yang berkilauan seperti sungai cahaya. Ia memegang tiket kereta di tangannya. Tujuan, Yogyakarta. Sudah lama ia ingin pergi. Bukan untuk kabur, tapi untuk berhenti mengejar hal-hal yang tak perlu dikejar. Jakarta terlalu bising, terlalu cepat, terlalu banyak bayangan dirinya yang lama berkeliaran di setiap sudut kota ini. Raffi datang membawa 2 gelas kopi. "Jadi lo beneran mau pergi?" Naya mengangguk. "Gue butuh hening, Raff. Bukan buat lupa, tapi buat ingat siapa gue sebenarnya." Raffi menatapnya lama. "Lo yakin gak bakal nyesel? Yang gue seselin cuma waktu gue lebih peduli sama views daripada diri sendiri." Ia tersenyum kecil. "Sekarang gue pengen hidup buat sesuatu yang gak bisa diukur angka." Beberapa hari kemudian, Naya naik kereta pagi. Stasiun penuh sesak, tapi baginya terasa sepi. Ia duduk di dekat jendela, menatap sawah dan bukit yang berlari di luar kaca. Di dalam kereta, ia membuka buku catatannya. Halaman terakhir berisi kalimat yang ia tulis malam sebelumnya. "Untuk pertama kalinya, gue gak pengen viral. Gue cuma pengen tenang." Ia menutup buku itu, tersenyum kecil, dan membiarkan pikirannya terbawa oleh deru roda besi di rel. Sesampainya di Yogyakarta, Naya menyewa kamar sederhana di rumah kayu kecil di pinggiran kota. Pemilik rumah, seorang ibu tua bernama Bu Sari, menyambutnya ramah. "Sendirian, nak?" Naya mengangguk. "Iya, Bu. Lagi nyari udara baru." "Kalau begitu, tempat ini cocok. Di sini yang rame cuma jangkrik." Naya tertawa kecil. Rasanya seperti bernapas lagi setelah lama tenggelam. Hari-harinya berjalan pelan. Ia bangun pagi, membantu Bu Sari menyapu halaman, lalu menulis di teras sambil minum teh. Tidak ada notifikasi, tidak ada sorotan. Hanya angin yang membawa bau tanah dan suara ayam di kejauhan. Malam-malamnya diisi dengan menulis dan membaca ulang pesan-pesan lama. Kadang ia masih membuka chat dengan Raffi, tapi jarang membalas cepat. Raffi mengerti, beberapa orang butuh jarak untuk sembuh. Suatu malam, Naya menulis surat panjang untuk dirinya sendiri. "Naya yang dulu, maaf ya, gue nyalahin lo terlalu lama. Lo cuma pengen didengar, tapi lo gak tahu cara ngomong dengan bijak. Sekarang gue ngerti, lo gak jahat, cuma haus. Dan haus yang gak disadari bisa bikin orang minum racun." Surat itu ia simpan di bawah bantal. Ia tidak tahu apakah akan membacanya lagi, tapi menulisnya saja sudah cukup melegakan. Beberapa minggu kemudian, Raffi datang berkunjung. Ia membawa kamera kecil dan buku baru. "Gue lagi ngerjain dokumenter kecil soal dunia setelah viral," katanya sambil tertawa. "Gue butuh satu adegan. Lo duduk di bawah pohon, nulis sesuatu. Mau gak?" Naya menggeleng sambil tersenyum. "Gue udah janji sama diri gue sendiri. Raff, kamera boleh ngeliat gue, tapi gue gak bakal hidup buat kamera lagi." Raffi mengangguk paham. "Gue gak maksa." Mereka duduk di bawah langit senja yang lembut, membiarkan waktu berjalan tanpa perlu bicara banyak. Sebelum Raffi pulang, ia berkata, "Nay, dunia akhirnya berubah sedikit gara-gara cerita lo. Banyak orang mulai mikir 2 kali sebelum nge-share sesuatu. Lo sadar gak? Lo tetap nyentuh banyak orang, cuma kali ini tanpa bikin gaduh." Naya tersenyum hangat. "Mungkin akhirnya gue nemu cara buat viral yang bener." Malam itu, Naya menatap bintang dari teras rumah kayu. Ia membuka laptop lamanya, mengetik judul baru di layar kosong. Catatan dari pinggir dunia digital. Ia tersenyum, lalu mulai menulis kalimat pertama. "Dulu gue pikir ketenaran adalah cahaya. Tapi ternyata, yang gue cari selama ini adalah keteduhan." Hujan turun pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak hidupnya hancur, Naya merasa utuh lagi. Pagi di Yogyakarta tenang seperti selalu. Udara masih dingin,
Embun menggantung di dedaunan pisang di halaman rumah kecil tempat Naya tinggal. Di teras, aroma kopi baru diseduh menyatu dengan udara lembut. Ia duduk di kursi rotan, menatap jalan setapak yang sepi. Di depannya, notebook terbuka setengah halaman. Tapi hari ini, jarinya berhenti mengetik. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa aneh, semacam getaran halus yang menandakan sesuatu akan datang. Tak lama, suara motor terdengar berhenti di depan pagar. Dua sosok turun. Raffi, dengan kamera kecil tergantung di lehernya, dan Laras, dengan ransel dan wajah ragu yang jelas tak bisa disembunyikan. Naya berdiri. Matanya langsung menangkap wajah Laras, dan waktu seolah berhenti sesaat. 3 detik tanpa kata-kata. 3 detik yang memuat seluruh masa lalu mereka. Persahabatan, ambisi, kebohongan, penyesalan, dan keheningan. Laras menunduk. Boleh gue masuk? Naya mengangguk pelan. Selama ini gak ada yang ngelarang lo, Ras. Di dalam, Bu Sari menyajikan teh dan pisang goreng. Suasana canggung tapi hangat. Raffi mencoba mencairkan. Yogyakarta adem banget ya. Kayaknya kalau semua orang yang stres di Jakarta pindah ke sini, dunia bakal lebih damai. Naya tersenyum kecil. Bisa jadi. Laras ikut tersenyum, tapi cepat mengalihkan pandangan ke cangkirnya. Tangannya gemetar sedikit. Aku dengar lo udah mulai nulis buku baru, kata Laras pelan. Iya, bukan tentang masa lalu. Kok, tentang belajar diam. Diam. Iya, kadang kebenaran gak perlu diteriakin. Cukup dijaga biar gak hilang. Hening sebentar. Laras menarik napas dalam-dalam. Nai, gue gak tahu harus mulai dari mana. Semua kata, maaf, kayak udah basi. Tapi gue tetep pengen bilang itu. Gue gak nyari pembenaran. Gue cuma pengen lo tahu gue bener-bener nyesel. Naya memandangi Laras lama, lalu berkata lembut. Lo tahu gak, Ras? Gue udah berhenti marah dari lama. Tapi butuh waktu lama juga buat berhenti ngerasa kecewa. Air mata mulai jatuh di pipi Laras. Gue ngerti. Gue tahu lo gak jahat, Ras. Lo cuma kehilangan arah. Sama kayak gue dulu. Laras mengangkat pandangannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka berdua saling menatap tanpa rasa curiga, tanpa luka yang mengeras. Raffi mengambil napas panjang, menatap mereka berdua. Lo berdua sadar gak, katanya. Kalau cerita kalian sebenarnya bukan tentang viral, atau politik, atau media, tapi tentang manusia. Tentang gimana kita bisa jatuh sejauh itu cuma karena pengen diakui. Naya tertawa kecil. Kayaknya lo cocok jadi penulis juga, Raf. Raffi mengangkat bahu. Gue udah belajar dari lo. Lo yang ngajarin gue. Kalau cerita paling penting itu yang gak ditulis buat dibaca orang lain. Setelah teh habis, mereka bertiga berjalan ke sawah belakang rumah. Langit mulai jingga keemasan. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan suara jangkrik dari kejauhan. Laras berhenti di tengah jalan setapak. Gue gak tahu apa gue pantas dateng ke sini. Tapi gue pengen lihat lo tenang dengan mata kepala sendiri. Naya menatapnya. Lo gak perlu pantas buat dateng. Kadang kedatangan itu sendiri udah bentuk keberanian. Laras menunduk, menahan tangis. Gue bakal mulai hidup baru. Nai, bukan buat ngelupain. Tapi buat benerin. Mungkin dengan cara bantu orang-orang yang pernah salah kayak gue. Naya tersenyum hangat. Itu bagus. Dunia gak butuh orang sempurna, Ras. Cuma butuh orang yang belajar dari salahnya. Matahari perlahan tenggelam. Raffi memotret pemandangan itu. Bukan untuk berita, bukan untuk konten. Hanya untuk kenangan. Gue janji, foto ini gak bakal gue upload. Katanya sambil tertawa. Naya ikut tertawa. Tenang aja, Raf. Gue udah gak takut kamera lagi. Laras tersenyum lembut. Mungkin lo akhirnya bebas, Nai. Bukan, mungkin. Jawab Naya sambil menatap matahari. Gue memang bebas. Mereka bertiga berdiri di antara cahaya senja yang hangat. 3 jiwa yang pernah hancur,
kini belajar berdamai, bukan dengan masa lalu, tapi dengan diri mereka masing-masing. Malamnya, Naya menulis satu paragraf baru di bukunya. Kadang, orang yang paling kita benci bukan musuh kita, tapi cermin kita sendiri. Dan saat kita berani memaafkan, bukan mereka yang bebas, tapi kita yang akhirnya pulang. Ia menutup bukunya, menatap langit malam, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, Naya tak merasa sendirian lagi.